Di dalam ilmu fisika tradisional, unsur-unsur itu ada 4 macam saja, tanah, air, udara, dan api. Tapi sekarang sudah ditemukan jauh lebih banyak dari itu, yakni lebih dari 100 unsur dasar. Lalu benda yang telah berbentuk dengan bentuk unsur itu menjadi potensi dan bahan. Nah, ketika sudah potensi, dia dan formnya itu menjadi bahan bagi bentuk-bentuk lain yang akan mendatanginya, seperti manusia, kuda, ular, dan lain-lain, pohon misalnya. Jadi pertama, bahwa substansi memiliki 3 dimensi. Lalu setelah itu terjadi keapian, keudaraan, dan lain-lain. Atau misalnya keoksigenan, kehidrogenan, apa dan seterusnya, sebagaimana telah ditemukan oleh fisika baru bahwa sudah lebih dari 100 unsur. Maka setelah unsur-unsur itu terjadi, unsur-unsur berikutnya setelah golongan unsur-unsur setelah bentuk unsur-unsur itu terjadi, kan benda pertama. Setelah itu bentuk-bentuk baru, unsur dasar yang 100 atau yang 4 menurut orang lama, yang 100 lebih menurut sekarang, atau mungkin sudah 200. Setelah ini terjadi lagi bentuk-bentuk lain yang merupakan kejadian berikutnya. Maka jadilah apa yang disebut tanah, mungkin. Kalau unsur dasarnya saja H2O, maka rangkapan H2O misalnya jadi air. Jadi kira kalau disederhanakan, oksigen itu satu unsur dasar, hidrogen satu unsur dasar. Maka setelah terjadi benda pertama, terjadi oksigen, terjadi hidrogen. Nah, ini form baru. Setelah itu gabungan dari keduanya, terjadi form baru lagi yang namanya air. Begitu. Kemudian air misalnya bergabung dengan yang lainnya, dengan tanah dan seterusnya, misalnya menjadi manusia. Begitu. Itu tambahan pertama. Tambahan kedua, dengan uraian terdahulu dapat dikatakan bahwa setiap benda, apapun bentuknya, ia selalu memiliki 2 hal, kedefaktuan dan kepotensian. Ini yang harus kalian ingat terus. Yang tadi itu bagus diingat, karena bisa membayangkan awal kejadian alam semesta. Tapi yang kedua ini banyak berpengaruh di pelanglangan malakut, jadi perenungan terhadap non materi. Nah, ketika dia katakan begini dengan uraian terdahulu dapat dikatakan bahwa setiap benda, apapun bentuknya, ia selalu memiliki 2 hal, kedefaktuan dan kepotensian. yakni kedefaktuan dirinya yang sekarang, apakah ia adalah benda pertama, golongan unsur. Nah, coba. Golongan unsur itu kejadian kedua. Jangan lupa, jadi benda pertama, golongan unsur, nah kayak gitu. Dan golongan-golongan berikutnya. Jadi kalau ditanya, bagaimana silsilah kejadian materi? Awalan benda pertama, setelah itu golongan unsur, setelah itu golongan-golongan lainnya. Berikutnya, bukan lainnya. Dan kepotensian kan terjadi, dan kepotensian bagi bentuk-bentuk lain yang akan mendatanginya. Kan dibilang bahwa benda memiliki dua, kedefaktuan dan potensian. Kepotensian bagi bentuk-bentuk lain yang akan mendatanginya. Apakah golongan unsur bagi benda pertama, golongan manusia bagi golongan unsur, dan seterusnya. Nah itu, apakah golongan unsur bagi benda pertama, atau golongan manusia bagi golongan unsur. Kan dari benda pertama menjadi golongan unsur, katakanlah tanah, enggak, sebelum tanah malah rangkapan tanah terdiri dari apa, air dari apa, lalu gabungan dari mereka jadi manusia, misalnya begitu. Yakni kan dibilang, apakah golongan unsur bagi benda pertama? Jadi kalau golongan unsur berarti menimpui siapa? Benda pertama. Atau golongan manusia bagi golongan unsur, dan seterusnya. Nah ini harus diingat bahwa materi memiliki dua sisi, potensi dan de facto dan potensi. De facto yang sekarang misalnya mani, potensi janin. Ketika jadi janin, maka janin sekarang jadi de facto, potensinya manusia.
dan seterusnya. Nah, ini maksud saya tadi garis bawahi lagi itu bahwa selain materi, yakni non materi, tidak memiliki dua sisi ini. Jadi non materi hanya de facto saja, tidak ada potensinya. Jadi dalam keberadaan non materi tidak memiliki sisi potensi, dia hanya memiliki de facto. Kalau ditanya kenapa tidak memiliki sisi potensi, kenapa non materi tidak memiliki sisi potensi, ayo dong. Enggak. Ayo, 3 dimensi itu kan sudah materi pertama. Karena potensi adalah suatu sifat yang harus diemban oleh sesuatu yang namanya apa? Bahan material. Bahan dan material. Nah, sedangkan non material kan non material. Materi memiliki dua unsur de facto, yakni yang sekarang, seperti air atau apa dah, ya air. Unsur potensi seperti orang, air kan bisa jadi orang, bagian orang maksudnya. Kan manusia ini malah manusia lebih banyak airnya daripada selain air. Nah, air ini de factonya air ke manusia, gitu. Potensinya manusia. Nah, potensi itu kenapa dibilang ada potensi suatu sifat harus sekarang saya mau bertanya, air dari sisi materialnya itu berbeda tidak dengan batu? Dari sisi material pertamanya tidak berbeda, karena hanya sekedar panjang lebar tebal, kan begitu. Nah, sekarang air ini memiliki potensi untuk menjadi manusia. Nah, potensi ini harus diemban oleh substansi karena dia sifat, diemban oleh substansi yang memiliki sifat potensi itu. Nah, dia itu disebut metanya itu. Meta yakni materialnya saja, bukan bentuknya. Jangan bawa-bawa 3 dimensi, jangan bawa-bawa air. Nah, air 3 dimensi buang. Jadi selain ketiga dimensian itulah yang disebut bahan. Selain keairan itulah yang disebut bahan. Bahan kedua, bahan ketiga dan seterusnya.